Kembali lagi sama kita masih membahas NDP bab 2 tentang pengertian-pengertian dasar tentang kemanusiaan. Masih di paragraf 1 teman-teman, di mana sekarang kita memasuki kalimat ketiga, yaitu fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrat cenderung kepada kebenaran atau hanif. Oke, fitrah membuat manusia berkeinginan suci, gitu. Nah, ini menarik nih. Manusia berkeinginan suci berarti suci ya. Suci itu artinya lawannya menjadi, artinya suci itu sebagaimana sucinya penciptanya kan, Tuhan ya. Tuhan tuh maha suci. Nah, manusia maka harus suci biar dia kembali ke Tuhan. Kan begitu ya? Oh ya, berarti ini kembali tadi ke yang Abang jelasin di pertama itu ya, Bang? Iya. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya manusia itu harus suci, ya kan, berkeinginan suci, kan nggak cuma keinginan hayalan kan? Berarti kan memang diperintahkan kan untuk suci, ya kan? Dan salah satu perintah untuk suci adalah pembersihan hati sama melakukan ibadah ya. Gitu nggak? Setuju nggak kita? Ya. Ya kan itu ya. Nah, kalau misalnya begitu, pertanyaannya ada sering kita dengar tuh istilah manusia itu tempatnya apa? Manusia tempatnya salah dan dosa, ya enggak? Iya. Jadi istilahnya sering kita dengar jangan sok suci deh. Nah, gitu. Nggak ada jangan sok jahat loh, gitu nggak ada. Yang ada jangan sok suci. Artinya mindset kita itu dibentuk bahwa kita ini tidak akan pernah bersih, tidak pernah suci, dan pasti kita selalu kotor, ya enggak? Karena memang asalnya sendiri kejahatan gitu loh. Makanya itu kita akan mendengar kisah-kisah atau doktrin agama bahwa manusia itu sudah dosa dari awal, ya kan? Bukan bersih dari awal. Dia sudah mewarisi dosa, gitu, dosa waris, atau mungkin dosa titipan, atau mungkin dosa pinjaman dan sebagainya, gitu loh. Jadi artinya dosa dan lupa itu sesuatu yang memang fitrahnya manusia atau tabiat wataknya manusia ya gitu. Jadi ya jangan sok suci, jangan terlalu idealis, nah kan gitu ya. Jangan terlalu kaku. Ya jangan kan? merasa paling benar. Jangan gitu, merasa paling benar ya enggak. Tapi konotasinya adalah pemikiran dasar bahwa manusia itu tidak pernah bisa suci. Nah, oke ya kan. Nah sekarang kita bahas nih. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci. Berarti kalau berkeinginan suci, keinginan itu sudah ada di dalam hati manusia. Ya. Dan suci adalah tujuan. Ya kan? Kalau tujuannya itu ansor, angin sorga doang, ya kan? Maka sia-sia, ya nggak? Ya Tuhan, ngapain saya cuma dikasih keinginan suci? Nah, ya nggak? Ya kan kalau misalnya ada tuh film Suci Sang Bidadari, nah gitu. Suci dalam debu, Bang. Oh itu suci lagu. Ya suci dalam debu. Nah, itu, ya kan? Jadi artinya kalau misalnya kita lihat apa? Kalau misalnya manusia itu cuma sekedar disuruh suci tapi tidak pernah suci dan tidak bisa suci, maka perintah ini menurut saya main-main, sia-sia, agak ya pokoknya inilah bukan ngibul ya, karena nggak nyambung lah, nggak nyambung gitu, tidak sesuai, ya kan. Nah sekarang kita kembali ke sekarang kita teliti dulu nih, ya nggak? Yang namanya dosa itu, ya kan? Yang namanya dosa itu kan meninggalkan yang wajib ya. Iya. Dan melakukan yang haram. Ya kan? Konsepnya seperti itu. Ya kan? Terus yang namanya pahala mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Betul kan? Betul. Nah, perintah dan larangan dari Tuhan itu diberikan manusia. Ya kan? Diberikan ke setiap manusia ya, yang berakal tentunya kan. Nah, itu sesuai dengan sesuai dengan kapasitas manusia atau melebihi kapasitas manusia? Sesuai kapasitas manusia. Sesuai. Jadi perintah dan larangan pasti sesuai dengan kapasitas kita. Kalau sesuai, maka kita bisa meninggalkan
larangan, dan mengerjakan perintah Tuhan. Kalau semuanya kita turuti, kita suci nggak? Suci, Bang. Suci. Iya. Berarti kata-kata suci itu kembali ke asal tadi. Memang kita dilahirkan suci. Iya. Gitu. Berarti pada Karena- dasarnya itu memang manusia itu bisa suci, gitu ya, Bang? dan harus suci. Karena tugas manusia itu adalah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kan gitu kan? Iya. Kan gitu. Nah, sekarang gini misalnya gini, ya enggak? Ya. Kita ini lebih penting menjalankan yang wajib itu wajib, ya enggak? Atau ya enggak? Atau melakukan yang mubah. Misalnya daripada yang mubah boleh atau tidak dikerjakan. Saya ulangi lagi, ya enggak? Kita ini lebih penting menjalankan yang wajib, perintah agama manapun ya, ya kan, mengerjakan perintah agama yang wajib dilakukan, ataukah kita lebih penting mengerjakan yang pekerjaan itu boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan? Oh iya. Lebih penting wajib. Lebih penting yang wajib. Oke ya, oke, itu jelas. Nah, terus lebih penting mana? Meninggalkan yang haram, ya enggak? Daripada boleh atau tidak boleh melakukan yang haram. Lebih penting meninggalkan haram. Meninggalkan yang haram. Oke. Kan begitu ya. Berarti kesimpulannya Tuhan menurunkan perintah dan larangan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak melebihi kemampuan kita. Jadi tidak ada alasan kita bilang, kenapa kamu berbuat maksiat? Berat banget Tuhan. Gitu loh. Ya enggak? Kan saya begitu nggak bisa. Gitu. Padahal hal itu bisa ditinggalkan gitu ya, Bang? Ya pasti bisa, iya enggak? Karena perintah dan larangan itu hanya untuk manusia, ya kan? Selain manusia kan tidak ada perintah kan? Tidak ada perintah. Oke, nah maka ya kan? Kalau menghindari dosa itu sama dengan menjaga diri, ya enggak? Menjaga diri dari api neraka, ya kan gitu ya? Ya kan, meninggalkan yang haram. Maka pasti kita bisa suci kalau kita menjaga diri dari dosa. Jadi kesimpulannya, jadi kalau kesimpulannya, maka yang namanya tujuan hidup manusia itu adalah menjadi suci. Itu tujuan hidup. Tujuan hidup manusia. Nah, karena itu manusia dikasih role model. Turun bener dalam sosok manusia. Yaitu apa? Yang menjadi role model manusia. Turun, jadi panutan, biar diikutin. Nabi. Nabinya pasti harus suci. Kalau nabinya nggak suci, ya nabi lo subuh aja telat, maghrib aja males. Iya, makanya jangan terlalu ngandalin MU sama Revo gitu. Udah nggak fair, nah gitu. Kalau nabinya itu udah melalaikan kewajibannya, ya nggak, apalagi umatnya. Nabinya pelupa segala macam, apalagi maksiat, nggak apa-apa dikit, ntar kan tinggal tobat. Nah itu pasti udah nggak beres. Ya kan, karena Nabi itu suci, jadi role model, jadi panutan sempurna, maka manusia itu tugasnya harus suci Nabi. Gitu. Jadi kesucian atau maksum, menjaga diri dari dosa, itu adalah karakter fitrah manusia. Gitu. Ya, itu yang tadi dikatakan seperti watak, sifat manusia itu sendiri. Iya. Fitrahnya itu memang harus kembali ke suci itu sendiri gitu. Ya, cuma makanya harus dibedakan gini. Makanya dibedakan. Pilihan menjadi suci itu bukan given ya, bukan sudah dicetak jadi. Karena kalau misalnya Nabi itu suci dari dulu, ya berarti kita tidak punya role model, ya enggak? Ya kan jelas saja lo suci, ya dari dulu, ya enggak? Di bibit bebet bobotnya itu, ya enggak? Ya kan gitu. Artinya Nabi melakukan pensucian diri itu dan menghindari betul-betul maksiat, padahal dia juga mampu, itu pasti karena ikhtiar atau usaha. Iya, berarti ini nyambung gitu ya, sama paragraf sebelumnya yang mana memang manusia itu kan bebas ya, Bang, memiliki kebebasan dalam berikhtiar gitu. Ya. Berarti ya kembali lagi kesucian ini itu sendiri bukanlah merupakan suatu hal yang given gitu, tetapi merupakan suatu hal yang memang atas dasar ikhtiar kebebasan manusia itu sendiri untuk menjadi suci gitu ya, Bang. Iya, benar. Jadi kesucian
itu adalah tujuan penciptaan manusia. Karena manusia suci diturunkan juga untuk berperilaku suci. Karena itu kembali dalam keadaan suci kepada Tuhan yang Maha Suci. Berarti kalau tadi premis-premis tentang jangan sok suci gitu, jangan sok paling benar gitu ya kan, itu suatu hal yang apa ya, mengacaukan itu pasti, sendiri gitu. kalau saya meyakini itu ajaran yang anti Tuhan. Ajaran yang menentang Tuhan. Bukan agama. Karena saya percaya semua agama mengajarkan itu. Mengajarkan Semua tentang mengajarkan ya, ya, kesucian manusia itu dengan sendiri jalannya gitu ya. masing-masing, dengan syariatnya masing-masing. Semua agama ya, semua agama. Tapi kalau ada ajaran anti Tuhan, ya kan, anti agama, dalam anti agama artinya anti Tuhan, itu pasti membiaskan. Udahlah, ngapain lo sholat? Ya, emang yakin masuk surga? Nah, gitu. Atau bahkan lebih parah, emang yakin surga ada? Nah, gitu, ya. Iya, Gitu. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya di sini? Nggak ada. Oke, mungkin bisa kita lanjutin ke Oke, nah, kalimat ya kan? berikutnya, Bang. Ya kan, jadi berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada kebenaran. Ya kan, secara kodrati ya berarti dari dalam dirinya itu cenderung pada kebenaran. Cenderung tuh artinya cenderung mengarah, menuju, ya enggak? Pokoknya kayak magnet gitu loh. Kita mau ke sana tetap aja diarahkan ke sana gitu loh, ya kan? Selalu digeser gitu, ya kan, dalam kondisi apapun. Nah, itu artinya kita dikasih fitrah kita tuh kerinduan. Ya, ada rasa rindu untuk benar. Tidak ada makhluk di dunia manapun, di dunia, ya enggak, yang tidak ingin benar. Kalau dalam selain manusia itu baik. Iya. Ya kan, baik gitu loh. Jadi kebenaran itu kan fitrah, kebenaran itu kan hasil dari rasionalitas ya. Ya kan, kebenaran itu adalah proses, ya kan, perenungan, penalaran untuk memilah kan yang benar dan salah kan begitu ya. Ya kan, tapi kenapa? Karena kebenaran itu adalah puncak dari kebaikan gitu loh. Karena refleksnya pasti kebaikan. Jadi tidak ada makhluk manapun yang menginginkan ketidakbaikan atau keburukan. Semuanya. Makhluk yang paling kejam pun Pasti itu akan cenderung pasti ada titik dia ingin baik. Baik itu berarti apa? Berlaku benar gitu loh. Oke, nah yang perlu kita lihat adalah karena rindu ya, kerinduan itu sifatnya itu biasanya dari bawah. Rindu, kita rindu sesuatu berarti sesuatu itu lebih sempurna dari kita. Saya rindu dia, berarti dia lebih sempurna, lebih agung dari saya. Jadi sebagian jiwa saya di dia. Nah, gitu. Ada yang diserahkan gitu kali ya? Ada yang diserahkan. Makanya nanti di kajian selanjutnya kita akan lihat kerinduan yang sempurna adalah kerinduan spiritual, bukan kerinduan material. Nah, kerinduan untuk berbuat kepada kebenaran itu contohnya terus kayak gini. Contohnya kayak kalau Anda dengar teman, ya nggak? Anda dengar teman dapat duit 10 miliar. Ya nggak? Kerinduan apa? Ada rasa apa? Teman kita nih, teman baik. Apa yang kita pikirin? Aduh, seandainya dia ngasih saya modal dikit aja, gitu ya, ya kan? Iya. Ya kan? Ada rasa itu ya, rasa itu rindu. Nah itu bahasa lain dari rasa rindu. Itu sebagai analogi untuk memudahkan. Ya kan? Jadi rindu tuh pasti selalu pada dimensi yang lebih rendah. Ya enggak? Kita punya tetangga kaya, kita tidak bagus ekonominya, ya enggak? Aduh, seandainya si tetangga saya itu ngasih saya kerjaan atau ngasih informasi apa kayak gitu, ya enggak? Jadi selalu paling rendah. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Anda punya duit 10 miliar. Kepikir nggak? Untuk siapa ya teman saya yang butuh duit? Nggak ada. Ya nggak? Tapi kalau Allah nggak punya duit, cara berpikir kita adalah, aduh ini dia lagi dapat proyek nih. Itu masa saya nggak dikasih ya apa kek gitu loh. Berarti ini gitu. Analoginya itu analogi bukan masalah suatu hal yang memang berlebih ya. Berlebih di sini itu kan berlebih dalam hal yang tingkatan ya. Ada yang lebih rendah gitu dan ada yang lebih tinggi, di mana kerinduan itu pasti terhadap suatu hal yang lebih tinggi gitu ya Bang, maksudnya. Iya, artinya, contohnya itu seperti mungkin kita ada yang bilang kerinduan terhadap
nabi gitu. Iya, rindu pada nabi, rindu pada Tuhan, rindu pada surga, rindu pada siapalah segala macam. Itu pasti posisi lebih tinggi. Pasti. Gitu loh. Nah, sedangkan yang menariknya itu tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Kayak kalau misalnya Anda punya duit banyak, Anda tidak rindu untuk membagi ke yang lain. Ya kan? Kalau Anda miskin, Anda rindu dipanggil teman yang kaya. Nah, gitu. Ya kan? Ketika Anda kaya, tiba-tiba Anda lupa untuk berbagi, gitu. Ya kan? Nah, itu sebagai analogi, ya kan? Nah, artinya apa? Yang namanya Tuhan, bukan yang namanya Tuhan, Tuhan, ya kan? Itu tidak menjadi sempurna karena ibadah kita. Dia tidak rindu ibadah kita. Ya kan? Ya karena dia udah sempurna. Kalau Tuhan membutuhkan atau rindu ibadah kita, berarti ya maka dia membutuhkan ibadah untuk kesempurnaan dia. Gitu. Ya kan? Jadi rindu. Nah, sekarang bedanya adalah rindu. Oke, jadi rindu ada nanti ada dua kan, ada rindu jasmani, ya enggak, ada rindu spiritual. Rindu jasmani misalnya fitrah manusia, bukan fitrah ya, naluri manusia misalnya seks. Ya kan? Dia rindu melakukan seks. Oh, iya. Nah, setelah ketemu, terpuaskan, selesai kan? Hilang gitu. Ya enggak? Malah kalau overdosis mati. Berarti malah sengsara. Bisa dibilang hal itu periodik ya Bang, karena kalau jasmani. Iya, jasmani itu periode tertentu gitu. Kita lapar, rindu makan setelah terpenuhi, selesai. Tapi kalau spiritual enggak. Gitu. Itu tidak ada batas. Oke. Ya. Oh, itu mungkin nanti akan kita bahas di diskusi berikutnya ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian diskusi dari Ruang Dialogika kali ini, di mana kajian sesi ke-11 kita membahas teks NDP bab 2 paragraf 1 ya. Dan mungkin nanti kedepannya kita akan melanjuti paragraf-paragraf berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk tetap ngikutin kita di sini. Untuk yang masih ketinggalan, bisa dengar podcast-podcast kita ya Bang di Spotify Ruang Dialogika. Dan jangan lupa nih teman-teman, karena ini channel kita masih baru, tetap support kita gitu dengan subscribe dan juga like ataupun share gitu. Dan untuk teman-teman mungkin nanti kedepannya kita bakal ngadain diskusi secara online juga ya, streaming juga gitu. Jadi di mana teman-teman yang mungkin di luar daerah yang tidak bisa berkumpul bersama kita di sini, nanti bisa memberikan pertanyaan via streaming gitu, yang nanti akan dibacakan oleh rekan kita di sini dan akan dijawab oleh Bang Andito. Seperti itu teman-teman, sampai berjumpa lagi bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.